Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman lain yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah akhlak terpuji dan tercela. Perkenalkan, nama saya Alfatken Fajar Satrio dan rekan saya Mega Novitasari, Izrotul Ali dan Verlia Indriani. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi penyampaian dan penyajian materi. Untuk materi yang pertama yaitu definisi akhlak. Akhlak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan sangat sederhana, yaitu budi pekerti dan disinonimkan dengan kata-kata tingkah laku, perangai, dan watak. Dari sini kita dapat dikatakan bahwa akhlak dalam pengertiannya yang sederhana ialah segala sesuatu, tindakan, dan sikap, baik yang berbentuk ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Di dalam bahasa Arab, kata akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluq yang berakar dari kata kerja kolako, yang berarti menciptakan. Kata khuluq diartikan dengan sikap, tindakan, dan kelakuan. Ada beberapa pengertian akhlak yang dikemukakan oleh para ulama, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Al-Qurtubi memberikan pengertian akhlak sebagai berikut. Akhlak adalah segala sesuatu yang dijadikan manusia dalam dirinya sebagai tata krama, kesantunan, dan adab, sebagai bagian dari penciptanya. Yang kedua ada Muhammad bin Ilan As-Sadiqi, mengatakan pengertian akhlak adalah kemampuan yang terdapat di dalam jiwa manusia yang menyebabkan ia mampu melahirkan perbuatan-perbuatan baik dengan cara mudah atau tanpa dorongan dari orang lain. Lalu yang ketiga yaitu Ibnu Maswai di dalam Muhammad Yusuf Musa Falsafat Akhlak fi Al-Islam mengatakan akhlak adalah keadaan yang dimiliki jiwa yang dapat mendorongnya untuk melakukan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan. Lalu yang keempat, Abu Bakar Jabir Al-Zairi menguraikan pengertian akhlak ialah keadaan yang sangat kokoh di dalam jiwa yang menjadi sumber lahirnya perbuatan-perbuatan yang dikehendaki dan diinginkan, baik perbuatan yang baik maupun yang buruk, perbuatan yang indah maupun yang jelek. Lalu yang terakhir ada Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dengan kokoh di dalam jiwa manusia, yang gampang dan mudah tanpa membutuhkan pikiran dan pertimbangan. Jika keadaan itu menjadi sumber lahirnya perbuatan-perbuatan terpuji dan indah, baik menurut akal maupun hukum, disebut akhlak yang baik atau khuluq hasan. Jika keadaan itu menjadi sumber lahirnya perbuatan-perbuatan jelek dan kotor, maka ia disebut akhlak kotor atau khuluq syai'. Pengertian akhlak adalah suatu keadaan yang terdapat di dalam manusia yang melahirkan berbagai sikap, perbuatan, kelakuan, dan tindakan, baik yang bersifat baik maupun yang buruk. Akhlak itu berkaitan dengan jiwa seseorang. Jadi, akhlak adalah segala sesuatu tindakan, perbuatan, dan perilaku yang lahir dari keadaan jiwa. Keadaan jiwa yang keadaan jiwa seseorang belum dapat dikatakan akhlak karena masih tersembunyi dan belum terwujud dan tanpa dalam perbuatan. Yang sudah terwujud dalam bentuk perbuatan itulah yang disebut akhlak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada sifat terpuji. Sifat terpuji atau akhlakul karimah ialah segala tingkah laku terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan iman seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlakul karimah dilahirkan berdasarkan sifat-sifat terpuji. Ada 4 contoh sifat-sifat terpuji. Yang pertama yaitu tasamuh, yang kedua tawasud, yang ketiga tawazun, dan yang keempat iktidal. Yang pertama tasamuh. Tasamuh artinya toleran. Maksudnya adalah bahwasanya kita sebagai umat manusia harus tetap toleran terhadap perbedaan pandangan dalam masalah agama, budaya, dan adat istiadat. Yang kedua, tawasud. Tawasud artinya mengambil jalan tengah, yaitu sikap tidak condong kepada ekstrem kanan atau kelompok yang berkedok agama, maupun kelompok ekstrem kiri, yaitu kelompok komunis. Yang ketiga ada tawazun. Tawazun artinya seimbang, yaitu sikap seimbang dalam berhikmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada i'tidal,
I'tidal artinya tegak lurus, yaitu sikap tegak dalam artian tidak condong pada kepentingan di luar Nahdlatul Ulama dan umat. Yang selanjutnya ada sifat tercela dan bahayanya. Akhlak buruk atau tercela merupakan suatu sikap serta perbuatan yang dilakukan jauh dari apa yang dilarang agama. Karena pada dasarnya, agama mengajarkan kita untuk selalu bersikap baik, terutama menjaga perilaku serta perbuatan yang akan kita lakukan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Mbak Izratul Ali. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Macam-macam akhlak tercela. Yang pertama, sifat iri. Iri artinya tidak senang orang lain memperoleh nikmat. Biasanya sifat iri ini selalu dibarengi dengan sifat dengki. Bahaya iri hati adalah iri hati dapat menimbulkan perasaan jengkel terhadap orang yang menyamai atau menandinginya. Pencegahannya, menyadari bahwa kebahagiaan di dunia itu hanya sementara, sedangkan kebahagiaan yang kekal itu ada di akhirat. Yang kedua, dengki. Dengki atau hasad dapat diartikan sebagai kebencian terhadap nikmat yang ada pada diri orang lain, atau dalam kata lain merasa tidak senang melihat orang lain mendapatkan anugerah kenikmatan dari Allah SWT. Bahaya mempunyai sifat dengki menimbulkan sifat dan sikap serta tingkah laku yang hina. Menghindarinya dengan cara menyadari dengki dapat menghapus kebaikan. Yang ketiga, buruk sangka. Buruk sangka adalah sikap yang bisa merugikan kepada pihak lain sebelum ada bukti yang kuat dan jelas orang lain sudah dituduh dengan dakwaan yang jelek-jelek. Bahayanya buruk sangka dalam kehidupan sehari-hari memecah persatuan dan persaudaraan. Cara menghindari buruk sangka, menyadari setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang keempat, fitnah dan adu domba. Fitnah adalah menyiarkan rahasia atau aib seseorang kepada orang lain padahal orang itu tidak pernah melakukannya. Bahaya fitnah merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri, yaitu menyebabkan orang yang difitnah menderita. Pencegahannya adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Yang kelima, khianat. Khianat artinya menyia-nyiakan kepercayaan orang lain. Khianat dapat membahayakan manusia, antara lain pengkhianat tidak akan dipercaya orang lain. Pencegahannya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari beberapa materi yang telah disampaikan dapat kita simpulkan bahwasanya akhlak karimah ialah segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya, akhlak karimah dalam pergaulan remaja adalah ta'aruf dan tafahum, ta'awun dan tasamuh, jujur dan adil, amanah dan menepati janji. Yang kedua yang dapat kita lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas akhlak adalah pendidikan pembentukan akhlak yang baik, yang harus dilakukan dengan kompak dan usaha yang sungguh-sungguh dari semua aspek kehidupan, serta mampu menggunakan seluruh kesempatan, berbagai sarana termasuk teknologi modern. Sebagai akhir dari materi ini, maka kita semua berharap bahwa nantinya semua orang mempunyai akhlak yang mulia, sehingga tercapai kehidupan yang layak, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca guna meningkatkan kualitas materi kami selanjutnya. Kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya dan maha kuasa. Harapan saya semoga materi ini dapat memberikan manfaat tersendiri bagi generasi muda Islam yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.